Ya, kemarin Panji Gumilang memenuhi panggilan Barreskrim Polri sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun. Setelah sekitar hampir 10 jam diperiksa, polisi meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kita bahas perkembangan informasi soal kasus ini bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Diana Valencia. Diana, selamat sore. Apa saja kemudian hal-hal yang melatar belakangi naiknya status kasus dugaan penistaan agama ini, mengingat dikatakan sudah memenuhi tindak pidana? Selamat sore Puspa, tentu berbekal dari hasil pemeriksaan Polri, tepatnya penyidik Barreskrim Polri kemarin tanggal 3 Juli 2023 terhadap 4 orang saksi dan juga 5 saksi ahli. Salah satu saksi yang diperiksa selain sebagai terlapor dari 4 orang saksi itu adalah Panji Gumilang yang merupakan pimpinan dari Ponpes Al Zaitun. Namun memang hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan, tetapi tindak pidana yang dikenakan dalam dugaan kasus ini adalah pasal penodaan agama. Hal ini berdasar dari pernyataan dari Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhan Daniar Harjopuro yang menyebutkan nantinya pasal yang dikenakan adalah pasal penodaan agama. Kemudian karena statusnya sudah naik begitu ya dari penyelidikan ke penyidikan, maka bukti-bukti akan dicari, dikumpulkan, dan bukti-bukti yang sebelumnya sudah dimiliki oleh penyidik Barreskrim Polri akan langsung diuji di laboratorium forensik Barreskrim Polri. Nah, yang juga menarik untuk disampaikan bahwa memang selain 4 orang saksi dan 5 orang saksi dan juga pemeriksaan yang cukup lama Puspa, kemarin kurang lebih 9 jam karena Panji Gumilang datang pada pukul sekitar 13.50 waktu Indonesia Barat, selesai pada malam hari. Teman-teman wartawan menunggu dan memberikan keterangan yang sebenarnya cukup sedikit begitu ya. Disampaikan dalam pemeriksaan yang cukup lama itu ditanyakan soal riwayat hidup Panji Gumilang, kemudian hal-hal yang berkaitan soal video kontroversial di media sosial, beberapa diantaranya adalah soal ajaran-ajaran dan bagaimana tata cara sholat begitu ya di Ponpes Al Zaitun. Disebutkan 26 pertanyaan yang diajukan ke Panji Gumilang dan penyidik menyebut bahwa 26 pertanyaan itu sudah dijawab lengkap dan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya Panji Gumilang dalam waktu dekat juga akan dipanggil kembali oleh Barreskrim Polri, tetapi sejauh ini perlu digarisbawahi bahwa memang belum ada tersangka yang ditetapkan karena memang belum ada alat bukti yang ditetapkan, minimal ada 2 alat bukti, namun hingga saat ini belum diungkap ke publik begitu ya, karena memang baru kemarin statusnya dinaikkan sehingga bukti-bukti masih dikumpulkan. Dan yang juga menarik Puspa bahwa kita perlu menilik begitu ya sedikit rekam jejak Ponpes Al Zaitun karena memang ini bukan kali pertama Ponpes Al Zaitun berkaitan ataupun berada dalam pusaran kasus hukum. Kita kilas balik sedikit pada Juli 2004 ketika pemilu presiden dilakukan. Ini ada mobilisasi massa yang dilakukan begitu ya ke Ponpes Al Zaitun di mana pada saat itu pada saat pemilu legislatif, jumlah pemilih di 83 TPS yang berada di kawasan Ponpes Al Zaitun ini kurang lebih hanya 5.000 suara saja ataupun 5.000 pemilih. Tetapi pada saat pemilu presiden ini naik berkali-kali lipat, yakni jumlahnya kurang lebih 24.843 orang. Nah, ini dalam 83 TPS ini yang menang adalah pasangan Wiranto Salahuddin Syarif dengan jumlah suara 99,8%. KPU di situ menetapkan ada dugaan penyalahgunaan ataupun malah mobilisasi massa begitu, sehingga ada beberapa suara yang dinyatakan tidak sah. Kemudian berlanjut pada 2011 begitu ya, pimpinan Ponpes Al Zaitun yakni Panji Gumilang ini juga sempat ditahan di penjara begitu ya, kurang lebih 10 bulan dengan dugaan, maksud kami kasus penyalahgunaan ataupun pemalsuan dokumen pondok pesantren. Kemudian yang ketiga ini juga ada indikasi hubungan kuat dengan negara Islam Indonesia di mana tokoh Ponpes yakni Panji Gumilang dari Ponpes Al Zaitun ini pernah didapuk sebagai pemimpin NII KW 9. Tapi memang CNN Indonesia sendiri pernah mewawancarai Panji Gumilang dan menyebutkan bahwa memang ajaran-ajaran yang disampaikan ini sudah Pancasilais dan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kemudian juga soal kontroversi siapa penggalang dana di balik Ponpes Al Zaitun. Ia jawab bahwa memang ini adalah semuanya dari Indonesia begitu ya, ada beberapa
donatur ataupun donasi yang tidak ada kaitannya dengan Arab Saudi tetapi berasal dari Indonesia, sehingga memang kita nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini karena memang kontroversinya ada banyak, Puspa. Beberapa di antaranya soal salat dengan jarak ataupun saf perempuan dengan laki-laki ini sama begitu ataupun dicampur, di mana mungkin di beberapa masjid begitu ya ditetapkan begitu ya aturannya perempuan dan laki-laki terpisah. Kemudian juga ada beberapa acara dari Ponpes Al Zaitun yang menyanyikan lagu-lagu Ibrani khususnya dengan judul Havenu Shalom Aleichem yang dalam bahasa Ibrani ini artinya damai sejahtera bagi Anda ataupun kubawa damai bagimu begitu. Dan sebenarnya lagu Havenu Shalom Aleichem ini juga ada di beberapa agama, dinyanyikan juga dalam misa tertentu di agama Katolik ataupun Kristen begitu ya Puspa. Dan yang ketiga, kontroversi ini juga soal dugaan meragukan Al-Quran bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang hal inilah yang terus diperiksa, dikumpulkan bukti-buktinya, dan karena memang statusnya sekali lagi sudah di tahap penyidikan, maka ada kewenangan dari penyidik untuk memanggil paksa para saksi yang berkaitan langsung dengan video-video kontroversial atau yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu ataupun saksi ahli begitu. Kemudian bukti-bukti ataupun penyitaan barang bukti juga sudah bisa dilakukan, tetapi hingga saat ini setidaknya sampai dengan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat belum ada tersangka yang ditetapkan dalam dugaan kasus penistaan agama di Ponpes Al Zaitun. Puspa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih update-nya Diana Valencia. Kita tunggu nanti tenggat waktunya bagaimana polisi bisa menetapkan tersangka dari kasus dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun. Terima kasih, selamat sore.